Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Agus Wirasantana, NIM 2001121, Parodi S1 Teknik Perminyakan, G, dosen pengampu Dharma Arum Ngawi. Next, di sini saya akan membahas tentang kapasitansi dieelektrik efek 6. Di sini ada 5 outline yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisa data dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang kapasitansi dieelektrik. Kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi. Makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka semakin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Ukuran kapasitor mempresentasikan kemampuan menyimpan muatan. Makin banyak ukuran kapasitor, maka makin banyak muatan yang dapat disimpan. Ada beberapa kegunaan atau fungsi dari sebuah kapasitor yang perlu kamu ketahui. Di antaranya yaitu mempunyai frekuensi pada radio penerima, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil, menyimpan muatan dan energi listrik sementara sebagai filter muatan dan energi listrik sementara dalam pengapian daya listrik. Penyekatan arus listrik searah. Jadi, arus searah DC nggak bisa melewati sebuah kapasitor. Nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luasnya pelat, jarak pelat, dan konstanta atau permitivitas relatif. Next, yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu memahami prinsip kerja kapasitor, dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antar parameter dua plat, sejajar dan besar kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Yang ketiga yaitu permasalahan. Permasalahan 1. Bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana hubungan antar parameter dua plat sejajar dan kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Next, outline yang kedua. Dasar teori. Kapasitansi dieelektrik merupakan kapasitansi jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik. Sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk elektrostatis atau listrik statis. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur kapasitor tersebut dari dua plat metal yang dipisahkan oleh bahan dieelektrik. Bahan dieelektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju kutub ujung negatif dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju kutub ujung positif karena terpisahkan oleh muatan dieelektrik yang non-konduktif. Michael Faraday memiliki postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat membuat muatan elektron sebanyak 1 kolom dengan rumus Q sama dengan C kali V, di mana Q besar muatan ditunjukkan oleh C kapasitansi listrik ditunjukkan oleh F, V besaran tegangan ditunjukkan oleh satuan F. Next, outline yang ketiga yaitu metodologi. Di sini kita akan bahas tentang flowchart dan prosedur kerja menggunakan simulasi PET. Next, di sini ada diagram alirnya, yaitu pertama start, yang kedua buka simulasi PET, yang ketiga buat rangkaian pada PET yang telah ditentukan, yang keempat atur nilai tegangan, jarak antar plat kedua plat dan luas penampang, yang keempat catat hasil pada tabel, yang kelima selesai. Oke, di sini kita akan masuk ke simulasi PET-nya.
Oke, di sini penggunaan kapasitansi dielektrik tanpa bahan dielektrik. Di sini kita menggunakan jarak antar plat sebesar 6,5. Di sini agak susah kita membulatkannya menjadi 6,5. Di sini saya akan menggunakan 6,5 mm. Di sini luas platnya kita akan naikkan sebesar 25 sampai 300 mm. Di sini tegangan baterainya sebesar 1,5 volt. Ini tanpa bahan dielektrik. Kita tambahkan 25. Oke, tambahkan dan catat hasilnya kapasitansi tersebut pada tabel. Lanjut ke 150. Oke, di sini yang mendekati 150 yaitu 149,2. Dan catat hasilnya pada tabel. Seterusnya sampai 300 mm dari kedua plat sejajar tersebut. Oke. Di sini kita akan menggunakan bahan dielektrik berupa kertas. Di sini sama seperti tadi, di sini kita akan menambahkan luas platnya sebesar 25. Oke, catat hasil ini pada tabel, hasil kapasitansi pada tabel. Lanjut, di sini kita menambahkan 25 lagi dan catat hasilnya pada tabel sampai dengan 300 mm. Pada plat sejajar tersebut dan catat hasilnya pada tabel. Oke, next. Nah, ini merupakan hasil pencatatan pada simulasi PET tersebut, perhitungan A dan K atas 1. A ini merupakan luas plat, dan ini kapasitansi merupakan hasil dari muatan yang tersimpan pada kapasitansi. Dan ini merupakan tabel regresi linier dari perhitungan X, Y, X pangkat 2, X dan kali Y. Di sini merupakan diagram A dan C pada data 1 dan grafik A dan C pada data 2. Di sini dapat dibuktikan bahwa data 1 merupakan tegak lurus terhadap A dan C. Dan grafik yang kedua merupakan data kedua dari grafik A dan C merupakan tegak lurus. Di sini merupakan perhitungan mencari A0 dan AI-nya. Dapat dilihat di slide. Yang keempat akan membahas tentang pembahasan. 1. Pada grafik A dan C pada tabel 1 dan 2, yang di mana A adalah luas penampang dan C adalah kapasitansi. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa luas penampang dan kapasitansi berbanding lurus. Semakin besar luas penampang, maka kapasitansi semakin besar. Yang kedua, pada kapasitansi menggunakan bahan dielektrik yang di mana kapasitansinya lebih besar daripada tidak menggunakan bahan dielektrik. Yang ketiga, untuk membesarkan kapasitansi dapat dilakukan dengan cara membesarkan luas penampang, memperkecil jarak antar plat, dan menambahkan konstanta dielektrik. Next, di sini kesimpulan. Yang terakhir, yang pertama, hubungan antara nilai A dan C berbanding lurus. Yang kedua, nilai dari C bergantung dari nilai A.
Jika nilai A besar, maka nilai C juga besar. Yang ketiga, untuk memperbesar nilai dari kapasitansi dapat dilakukan dengan cara memperbesar luas menampang dan memperkecil jarak antar plat, dan juga menambah konstanta bahan di elektrik. Thanks, sekian dan terima kasih.